Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halukum ayyuhal mustami'unal kiram. Insyaallah pada pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang nahwu shoroh yang terdapat dalam kitab At-Taisir fin Nahwi was-Sharfi. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu berada dalam hidayah dan taufiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita dalam menuntut ilmu. Ikhwani wa akhwati fillah, yang semoga senantiasa bersemangat, antusias dalam mempelajari bahasa Arab, terutama ilmu nahwu dan shoroh. Karena ilmu nahwu dan shoroh ini adalah ilmu yang sangat mulia, ilmu yang dengannya kita akan mempelajari kitab suci Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, dan membaca kitab-kitab para ulama. Insyaallah bagi yang mendalami ilmu nahwu dan shoroh ini akan terbantu ketika mereka hendak mendalami ilmu syar'i lainnya. Karena ilmu bahasa Arab, terkhusus ilmu nahwu dan shoroh ini adalah miftahul ulum, kunci pembuka ilmu-ilmu yang lainnya. Ikhwani wa akhwati yang semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam 2 episode yang sebelumnya, ada pertemuan pertama dan pertemuan kedua, kita telah mengkaji beberapa materi dalam kitab ini ya. Pada pertemuan pertama kita telah mengkaji secara umum ya, apa kandungan kitab ini. Pada pertemuan kedua kita telah mengkaji tentang al-kalimatu wa aqsamuha, tentang kata dan pembagian-pembagiannya. Telah kita pelajari juga ciri dari masing-masingnya. Sekarang kita masih berada pada bab pertama atau bab 1. Kita akan mengkaji tentang i'rab ya, yang mana judul bab 1 ini al-kalimatu wal i'rab. Jadi kalimah telah kita bahas pada pertemuan kedua. Pada pertemuan ketiga ini kita akan mengkaji tentang al-i'rab wal bina. Ikhwati wa ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Silakan dibuka buku pada halaman 4. Di situ tertulis al-i'rabu wal bina'u. Al-i'rab dan al-bina. Apa yang dikatakan i'rab? Definisi yang ada di kitab, al-i'rabu atharun yuhdithuhul amilu fi akhiril kalimati fa yusbihu akhiruha marfu'an au mansuban au majruran au majzuman hasaba ma yaktadihi
dzalikal amilu. Yang dikatakan i'rab adalah pengaruh atau bekas yang terjadi pada akhir sebuah kata disebabkan oleh amil yang terletak sebelum kata tersebut. Maka akhir sebuah kata tadi bisa jadi marfu', mansub, majzum atau majrur. Hasaba ma yaqtadhihi dzalikal amil, sesuai dengan amil yang terletak sebelumnya. Amil itu adalah kata-kata yang mempengaruhi kata setelahnya. Misalnya kata al-baitu, kita baca dhammah di belakangnya, al-baitu. Mengapa kita baca dhammah? Karena tidak ada kata sebelumnya yang mempengaruhi. Ketika kita masukkan kata min, maka dia menjadi minal baiti. Kata al-baitu yang tadinya dhammah, ketika dimasukkan huruf min, dia menjadi minal baiti, menjadi kasrah. Mengapa dia berubah jadi kasrah? Disebabkan oleh amil yang terletak sebelumnya, yaitu amil jar. Contoh lain, kata al-madrasah, bermakna sekolah. Al-madrasatu, kalau kita letakkan sebelum kata al-madrasah itu kata ila, maka dia dibaca ilal madrasati. Madrasatu berubah menjadi al-madrasati. Kenapa bisa berubah? Karena ada amil yang terletak sebelumnya, itu amil jar. Yang termasuk amil jar itu diantaranya huruf jar yang 9 itu. Seperti min, ya, dengan artinya dari, ya, min, ila, ke, an, tentang atau dari, ya, min, ila, an, ala, di atas, ya, fi, pada atau di, rubba itu betapa banyak atau betapa sedikit, ka atau disebut juga dengan kaf, artinya seperti, lam atau li, ya, kita sebut dengan li, menunjukkan kepemilikan, bi menunjukkan arti dengan. Misalnya aktubu bil qalami, dibaca al qalami kasrah karena ada bi di situ, ada huruf jar. Itu jika amil yang terletak sebelumnya amil jar. Kalau yang terletak sebelum kata tersebut amil nasab, maka kata tersebut akan dibaca mansub. Misalnya kata Aliyun tolibun. Ali itu seorang siswa. Aliyun tolibun. Jika diletakkan sebelum kata Ali tersebut salah satu amil nasab, diantaranya huruf inna, maka akan mempengaruhi harokat akhir dari kata Ali tersebut. Inna aliyan tolibun. Sesungguhnya Ali itu seorang siswa. Yang tadinya aliyun berubah menjadi aliyan, menjadi fathah karena ada amil nasab, itu huruf anna. Ya, huruf anna, huruf inna, dia termasuk amil nasab. Contoh lain pada fi'il misalnya. Ada kata yaktubu. Ada fi'il mudhari' yaktubu. Jika diletakkan sebelum fi'il mudhari' tersebut salah satu amil nasab, misalnya huruf lan, maka dia akan dibaca lan yaktuba. Yang tadinya yaktubu dengan dhammah berubah menjadi yaktuba dengan fathah. Itu jika yang terletak sebelumnya amil nasab. Jika yang terletak sebelum kata tersebut amil jazam, maka kata tersebut menjadi majzum. Misalnya kata yaktubu, letakkan sebelum kata yaktubu tersebut kata lam, ya, maka dia akan dibaca
lam yaktub. Yang tadinya yaktubu menjadi lam yaktub, menjadi sukun. Itulah bentuk perubahan itu ya. Jadi hasabama yaqtadihi dzalikal amil. Sesuai dengan tuntutan dari amil itu. Kalau amil nasab yang terletak sebelum kata tersebut, maka dia akan dibaca mansub. Jika amil jazam, maka dia akan menjadi majzum. Jika amil jar, maka dia akan menjadi majrur. Jika tidak ada terletak amil, maka dia akan dibaca marfu'. Yang kedua, al-bina. Apa yang dikatakan al-bina? Ya, silakan dilihat di kitab kita. Al-bina'u luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Wa in ikhtalafat al-awamilu allati tasbiquha. Yang dikatakan bina adalah tetapnya keadaan akhir sebuah kata dalam satu bentuk atau dalam satu keadaan saja, meskipun amil yang terletak sebelumnya itu bermacam-macam. Jadi amil yang terletak sebelumnya, amil jar, amil jazam, amil nasab, tidak mempengaruhi harokat akhir dari kata tersebut. Inilah yang disebut dengan bina. Tetap dia dalam satu bentuk saja. Misalnya kata man, ya artinya siapa ya, man. Kata man ini tidak terpengaruh oleh kata sebelumnya. Mau yang terletak sebelum itu amil jazam, amil nasab, amil jar, dia akan tetap dibaca man. Dia tidak terpengaruh dengan itu. Maka ini disebut dengan bina, tetap dia dalam satu bentuk. Demikian juga kata kaifa, ya artinya bagaimana. Dia juga tidak terpengaruh oleh amil yang terletak sebelumnya. Itu dua istilah ya, ada al-i'rab, ada al-bina. Kemudian ada istilah lain, ada mu'rab, ada mabni. Silakan dia di buku yang dikatakan mu'rab adalah al-mu'rabu ma yataghayyaru akhiruhu bitaghayyuril awamilil lati tasbiquhu. Yang dikatakan mu'rab adalah apa saja yang berubah keadaan akhirnya disebabkan berbedanya amil yang mendahuluinya. Jadi kalau i'rab tadi pengaruhnya itu, sedangkan bina tetapnya keadaan akhirnya itu. Kalau yang mu'rab, ya apa saja kata-kata yang tetap baris akhirnya atau tidak terpengaruh oleh amil yang mendahuluinya, maka itu disebut dengan mu'rab, atau kata-kata yang seperti itu digolongkan nanti ke dalam kata-kata yang mu'rab, yang bisa berubah itu. Kalau kata-kata yang tidak bisa berubah keadaan akhirnya disebabkan oleh amil yang mendahuluinya meskipun berbeda-beda, maka ini nanti disebut dengan mabni. Kata yang mu'rab ini di kitab ini dijelaskan ada dua macam. Al-mu'rabatu, ya kata-kata yang mu'rab itu pertama al-fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bihi nunat taukidi wala nunun niswati nahu yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Kata ya jenis pertama yang termasuk ke dalam yang mu'rab ini fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan nun taukid atau nun niswah. Maka fi'il ini atau kata-kata ini nanti dia mu'rab, ya, yaitu fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan nun taukid atau nun niswah. Apa contohnya? Seperti kata yaktubu, ada ini mu'rab, bisa berubah dia nanti. Kalau ada huruf jazam contohnya lam menjadi lam yaktub. Kalau ada huruf nasab lan menjadi lan yaktuba, dia bisa berubah. Demikian juga dengan kata yaktubani dan yaktubuna, ini dia bisa berubah. Kalau yaktubani, jika terdapat huruf nasab sebelumnya, maka dia akan menjadi lan yaktuba, akan dibuang nunnya. Demikian juga jika terdapat huruf jazam sebelumnya, akan dibaca lam yaktuba. Demikian juga dengan yaktubuna. Kalau ada huruf nasab
atau huruf jazam sebelumnya, maka nunnya itu akan dibuang. Artinya dia terpengaruh oleh amil yang terletak sebelumnya. Mana yang dikatakan nun niswah pada fi'il mudhari'? Nanti kalau pertemuan selanjutnya nanti akan ada tasrif fi'il mudhari'. Nanti fi'il mudhari' itu bisa ditasrif menjadi 14 ya. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Dalam tasrif yang 14 itu ada 2 fi'il yang bersambung dengan nun niswah, yaitu pada kata yaf'alna dan taf'alna. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Nah, kata yaf'alna ini dia termasuk yang mabni. Kemudian taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna. Ini juga mabni. Af'alu, naf'alu. Jadi ada 2 yang mabni di tasrif tersebut. Pada fi'il mudhari' tersebut ada 2 yang mabni. Demikian juga kata lain, contohnya yaf'alu. Kita misalkan dengan yaktubu misalnya. Yaktubu dia itu mu'rab. Kan tetapi jika dia kita sambungkan dengan nun taukid, maka dia menjadi mabni. Misalnya yaktubanna. Apa fungsinya disambungkan dengan nun taukid? Untuk menegaskan maknanya. Misalnya yaktubu aliyun ad-darsa. Ali sedang menulis pelajaran. Kalau kita ingin mengatakan Ali betul-betul sedang menulis pelajaran, maka bisa kita gunakan nun taukid. Yaktubanna aliyun ad-darsa. Nah, kalau yaktubanna maka dia nanti mabni. Seterusnya bagian kedua yang termasuk ke dalam kata-kata yang mu'rab ini, jami'ul asma'i illa qalilan minha. Semua isim kecuali sedikit daripadanya. Jadi secara umum semua isim itu tergolong kata-kata yang mu'rab. Akan tapi ada berapa yang mabni, hanya sedikit saja yang mabni. Apa saja isim-isim yang mabni nanti akan kita bahas pada pembagian yang mabni. Jadi secara umum isim-isim itu dia mu'rab, bisa berubah. Misalnya ustazun bisa dibaca ustazan, bisa dibaca ustazin, ya tergantung kata-kata atau amil yang terletak sebelumnya. Madrasatun misalnya, bisa madrasatan, bisa madrasatin, jami'atun ya, jami'atan atau jami'atin, aisyatu atau aisyata. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu tentang yang mu'rab. Seterusnya kita akan lihat definisi mabni. Di sini telah dituliskan al-mabniyu ma yalzimu akhiruhu halatan wahidatan fala yataghayyaru wa in taghayyarat al-awamilul lati tataqaddamuhu nahwu huwa man hadza jalasa dan uktub. Yang dikatakan mabni yaitu apa saja yang keadaan akhirnya tersebut tetap dalam satu bentuk, tidak berubah. Wa in taghayyarat al-awamil, meskipun amil-amil yang terletak sebelumnya itu allati tataqaddamuhu itu bermacam-macam. Ya, meskipun berbeda-beda amil yang terletak sebelumnya tidak mempengaruhi keadaan akhir dari kata tersebut, maka ini disebut dengan mabni. Kata-kata yang mabni ya, al-mabniyat di kitab ini dijelaskan ada 5 jenis. Yang pertama, jami'ul hurufi. Semua huruf itu mabni. Misalnya min. Kata min artinya kan dari, enggak misalnya dibaca mina atau mini atau minu, dia mabni. Apapun kata yang terletak sebelumnya tidak mempengaruhinya. Fi contohnya. Ala. Nah, dia kata-kata ini tidak bisa terpengaruh oleh kata sebelumnya. Yang kedua, al-fi'lul madhi. Ya, fi'il madi ya, tasrif fi'il madi misalnya kata fa'ala, fa'ala, fa'alu,
fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ke-14 ini mabni, tidak bisa terpengaruh oleh kata-kata sebelumnya. Misalnya di sini ada kata qara'a misalnya. Kata qara'a ini tidak bisa terpengaruh oleh kata apapun yang terletak sebelumnya. Qara'a artinya telah membaca. Mana'a telah melarang. Nasoru mereka telah menolong. Kata-kata ini tidak bisa terpengaruh oleh kata apapun yang terletak sebelumnya. Kemudian yang termasuk yang mabni lagi fi'lul amri, fi'il amar atau kata perintah. Nahwu iqra, bacalah. Imna, laranglah. Unsuru, tolonglah. Nah, kata-kata ini mabni ya. Iqra, baris akhir itu sukun, dia akan selalu sukun, tidak terpengaruh oleh kata apapun yang terletak sebelumnya. Imna demikian juga. Unsuru, demikian juga dia tidak terpengaruh oleh kata-kata yang terletak sebelumnya. Kemudian yang keempat yang tergolong ke dalam yang mabni, al-fi'lul mudhari'ul ladzi idza tasala bihi nunat taukidi au nunun niswati. Nahu yaktubanna atau yaktuban atau yaktubna. Ini kebalikan dari yang mu'rab tadi. Kalau mu'rab tadi fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan nun taukid atau nun niswah. Kalau yang mabni fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid atau nun niswah. Di sini dikatakan nunat taukid, dua nun taukid. Nanti nun taukid itu ada namanya tsakilah, ada khafifah. Nanti akan kita bahas pada pembahasannya. Yaktubna, ada yaktuban. Yang yaktubna ini namanya nun taukidnya itu sakilah. Kalau yaktuban nun taukidnya khafifah. Kalau yaktubna ini yang bersambung dengan nun niswah. Kemudian yang kelima yang tergolong ke dalam fi'il yang mabni ini ba'dul asma. Ada beberapa isim yang dia nanti mabni ya, tapi secara umum seperti telah dijelaskan tadi, isim-isim itu mu'rab. Tapi ada ba'dul asma ya, beberapa isim yang mabni, di antaranya kaifa artinya bagaimana, man siapa, huwa dia, allazi yang, aina di mana. Kata-kata tersebut dia nanti mabni. Jadi kalau kita simpulkan bahwa ada kata itu yang mu'rab, ada kata itu yang mabni. Yang mu'rab yang bisa berubah baris akhir dari kata tersebut disebabkan oleh amil atau kata-kata yang terletak sebelumnya. Sementara yang mabni isim-isim atau fiil-fiil atau kata-kata yang tidak bisa berubah keadaan akhir katanya apapun kata yang mendahulunya. Dia tidak terpengaruh oleh amil yang terletak sebelumnya. Itulah bahasan kita pada pertemuan yang ketiga ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Jika ada hal-hal yang kurang paham, nanti silahkan ditanyakan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.